Bayern Munchen tertarik boyong Dumfries dari Inter Milan. Bayern Munchen ikut memantau situasi Denzel Dumfries yang semakin besar kemungkinannya untuk meninggalkan Inter Milan pada musim panas mendatang. Hal ini menurut outlet berita Italia, FC Internews, bahwa Bayern Munchen bergabung dengan Manchester United untuk berburu bek sayap asal Belanda tersebut. Mengingat kontrak Dumfries akan habis pada Juni tahun 2025, maka manajemen klub pun telah berupaya menyepakati perpanjangan kontraknya. Inter sejatinya tidak berniat melihat Dumfries memasuki musim terakhir di kontraknya pada musim depan. Namun penjualan tampaknya semakin mungkin terjadi ketimbang kontrak baru. Pasalnya, masih ada jarak yang signifikan antara tawaran Inter dan permintaan sang pemain serta perwakilannya. Inter telah mengajukan tawaran kontrak baru, berdurasi 4 tahun senilai sekitar 4 juta euro per musim. Sementara itu, Dumfries dan perwakilannya masih meminta 5 juta euro per musim. Inter juga sudah menandatangani Tajon Buchanan sebagai pengganti jangka panjang untuk Dumfries pada bulan Januari ini. Pemain internasional Kanada berusia 24 tahun itu adalah pemain yang kualitasnya nyaris setara dengan Dumfries. Oleh karena itu, jika Buchanan cocok, maka secara teknis akan lebih mudah bagi Inter untuk menjual Dumfries. Inter tolak tawaran 11 juta euro untuk Valentin Carboni. Inter Milan dikabarkan telah menolak tawaran senilai 11 juta euro dari West Ham United untuk memboyong gelandang serang muda Valentin Carboni. Hal ini menurut Tutto Mercato Web, bahwa tidak ada niat Nerazzurri menjual Carboni, dan dengan tegas menolak tawaran dari West Ham. Pemain asal Argentina berusia 18 tahun itu baru bermain sekitar setengah musim di level senior secara reguler. Dia menghabiskan musim lalu sebagai bagian dari tim senior Inter. Namun, ia kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Nerazzurri, mengingat persaingan dan ekspektasi tim besutan Simone Inzaghi yang begitu tinggi. Oleh karena itu, Inter memutuskan untuk meminjamkan Carboni selama semusim ini ke AC Monza. Klub berjuluk Brianzoli itu mengamankan jasa Carboni dalam kesepakatan pinjaman selama 1 musim tanpa opsi tebus. Inter ingin Carboni mendapatkan pengalaman dan menit bermain agar membuatnya lebih berkembang, dan bisa menemukan performa terbaiknya di level senior. Meski begitu, Nerazzurri sama sekali tidak berniat kehilangan kendali atas Carboni dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan tersebut bahwa Inter menganggap Carboni sebagai bagian dari proyek tim utama mereka dalam waktu dekat, bahkan mungkin secepatnya pada musim depan. Tanpa Calhanoglu, Inter disebut bakal kesulitan lawan Fiorentina. Inter Milan akan menghadapi Fiorentina pada laga lanjutan Serie A, Senin pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter sedang dalam motivasi yang tinggi, setelah sukses menjuarai Piala Super Italia di Arab Saudi. Inter berhasil meraih gelar Piala Super Italia yang ke-8 dalam sejarah klub, sekaligus meraih hat-trick gelar ketiga secara beruntun setelah mengalahkan Napoli pada laga final dengan skor 1-0. Namun, kesuksesan itu memakan korban, yaitu 2 gelandang kunci Inter, yakni Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Keduanya terkena skorsing 1 pertandingan, akibat akumulasi kartu kuning. Calhanoglu mendapat kartu kuning di kedua pertandingan Supercoppa Italiana, dan kemudian Barella juga diberi kartu kuning di final melawan Napoli. Karena Calhanoglu dan Barella hanya tinggal 1 pertandingan lagi dari skorsing, dan kartu kuning di Supercoppa terbawa ke Serie A, maka keduanya akan absen untuk pertandingan melawan Fiorentina. Jurnalis dan mantan pesepak bola asal Italia, Stefano Impallomeni pun yakin ketidakhadiran Barella dan Calhanoglu bakal membuat Inter kesulitan mengalahkan Fiorentina. Inter adalah tim yang sangat kuat, dan semakin termotivasi setelah meraih gelar Supercoppa di Arab, ujar Impallomeni kepada radio TMW, seperti dilansir FVC Inter 1908. Agen Lautaro konfirmasi belum capai kesepakatan terkait kontrak baru dengan Inter Milan. Alejandro Chamano, selaku agen Lautaro Martinez,
memberikan update mengenai pembicaraan kontrak baru dengan Inter Milan, mengonfirmasi bahwa belum ada kesepakatan yang tercapai. Striker Argentina berusia 26 tahun ini kembali menjadi pahlawan bagi Nerazzurri baru-baru ini, mencetak gol kemenangan di masa injury time babak kedua melawan Napoli untuk mengamankan gelar Supercoppa Italiana yang ketiga secara beruntun bagi klub, sebuah trofi yang menghasilkan hadiah uang sebesar 8 juta euro. Lautaro, yang terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2026 saat ini merupakan kapten Inter, dan pemain andalan dalam skuad, dengan mencetak 21 gol dan menyumbang 5 assist, dalam 27 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dia dengan cepat membentuk kemitraan yang kuat dengan penyerang baru, Marcus Thuram. Inter tentunya ingin mengamankan masa depannya, dengan mengikatnya melalui kontrak baru hingga tahun 2028, meski kontraknya saat ini masih tersisa sekitar 2,5 tahun lagi. Proses negosiasi kesepakatan baru telah berjalan, namun para pihak belum menemukan kesepakatan akhir. Dalam sesi wawancara dengan Radio Sportiva via TMW, sang agen, Camano pertama-tama ditanya apakah Lautaro kini telah mencapai kedewasaan penuhnya, mencapai level baru musim ini. Buchanan bisa lakoni debut bersama Inter, saat lawan Fiorentina. Tajon Buchanan bisa mendapat kesempatan dimainkan untuk pertama kalinya oleh Inter Milan, saat pertandingan pekan ke-22 Serie A melawan Fiorentina pada Senin. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi terus mengamati pemain asal Kanada itu, untuk melihat bagaimana sang pemain berintegrasi dengan timnya. Setelah tiba pada Januari tahun 2024 ini, Buchanan sudah berada di bangku cadangan Inter dalam 3 laga terakhir, yakni saat melawan Monza, Lazio, dan Napoli. Dengan demikian menurut La Gazzetta dello Sport, bahwa laga berikutnya melawan Fiorentina merupakan waktu yang tepat bagi bek sayap berusia 24 tahun itu untuk melakoni laga debutnya berseragam Nerazzurri. Memang tidak bisa dipastikan kapan dia bakal tampil, tapi momen Buchanan sudah bisa tiba saat melawan Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. Menurut laporan tersebut, Inzaghi sangat mengapresiasi kerja kerasnya dalam latihan, dan oleh karena itu daya ledak ofensifnya akan berguna dalam waktu dekat. Seluruh Inter, tentunya tidak sabar untuk menyaksikan debutnya secara resmi. Dia dipandang sebagai aset berharga untuk masa depan. Manajemen klub percaya bahwa pelatih terlebih dahulu mengelola integrasi Tajon di tim, sebelum bisa beraksi di lapangan.